Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Masih dalam bab qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Sudah disebutkan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala dua cara beribadah kepada Allah dengan nama-namanya. Pada firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Makna doa di sini telah berlalu, bahwa semua kata doa dalam Al-Quran asal maknanya adalah ibadah. Ya, kecuali kalau ada dalil yang ada qarinah yang memalingkannya kepada makna tolab, meminta. Maka makna fad'uuhu biha, yakni beribadahlah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut? Beliau sebutkan di sini ada dua. Yang pertama, menggunakan nama-nama Allah tersebut dalam berdoa, di mana seorang menggunakan nama Allah yang sesuai dengan jenis permintaannya. Ya. Seperti misalnya dia ketika meminta rahmat dan ampunan, dia berdoa dengan menggunakan ya Rahman, ya Rahim, ya Irhamni, ya Allahumma gfirli ya Ghaffar, ampunilah aku wahai Ghaffar, dan seterusnya Allahumma tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ya Allah terimalah taubatku innaka antat tawwabur rahim, dan seterusnya. Ini cara yang pertama, yakni berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama yang sesuai dengan jenis permintaan. Yang kedua, cara beribadah kepada Allah dengan menggunakan namanya, dan ini kata beliau lebih afdal lagi, lebih utama dibandingkan cara yang pertama, yaitu memahami dan menghadirkan makna dari nama-nama Allah, kemudian bertindak beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan makna dari nama-nama tersebut. Lihat kata beliau rahimahullah, contohnya kemarin, famasalan asmaul azamati wal kibriya wal majdu, asmaul azamati wal kibriyai wal majdi wal jalali wal haibah tamla'ul quluba ta'ziman lillahi wa ijlalallah. Nama-nama Allah yang mengandung makna keagungan seperti al-azim, al-kibriya, al-kabir, al-mutakabbir, al-majd, ya al-majid, al-jalal, al-jalil, al-haibah, yang menunjukkan Allah Ta'ala maha besar, maha agung, maha mulia, maha besar gitu ya. Ini kalau kita paham maknanya dan kita hadirkan dalam hati kita, tentu hati itu akan penuh dengan pengagungan dan pemuliaan kepada Allah. Berikutnya, wa asma'ul jamali wal barri wal ihsani wal rahma wal jud tamla'ul quluba tamla'ul qalba mahabbatan lillahi wa syauqan lahu wa hamdan lahu wa syukra. Nama-nama Allah Ta'ala yang sifatnya menunjukkan keindahan, seperti Al-Jamil, ya, Al-Jamil, ya. Kemudian yang menunjukkan Allah Ta'ala maha dermawan, maha baik, maha memberi, Al-Jamal, Al-Bar, Al-Bar, ya, kebaikan. 6. Atau afwan, Al-Bir, ya, Al-Bir. Ya, karena di sini Asmaul Jamal wal Bir, yang menunjukkan kebaikan, ihsan, perbuatan baik, kepada yang lain, ar-rahmat, al-jud, sifat-sifat kedermawanan. Kalau kita fahami nama-nama Allah Ta'ala, al-Jawad, ar-Rahim, ar-Rahmanur Rahim, ya. 6. Kalau kita memahami nama-nama tersebut dan menghadirkan dalam hati kita bahwa Allah punya sifat-sifat seperti ini,
tentu akan mengisi hati kita tentu akan apa? Penuh dengan kecintaan kepada Allah karena Allah Maha Indah, Maha Baik, Maha ini, Maha itu. Ya, wa syauqan lahu. Seorang akan rindu berjumpa dengan Allah Ta'ala, akan senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi wa asmaul izz wal hikmati wal ilm wal qudrah. Nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan makna kemuliaan seperti Al-Aziz, wal hikmah seperti Al-Hakim, ya, Al-Hakim. Naam. Wal ilm, Al-Alim, Al-Qudrah, Al-Qadir, dan nama-nama yang semakna dengannya. Kalau kita memahami, maka akan mengisi, memenuhi hati kita. Tamla'ul qalbahu khulu'an lillah wa khusyu'an wa inkisaran baina yadayhi. Akan mengisi pengetahuan terhadap atau pemahaman dan pengetahuan terhadap makna nama-nama ini, akan membuat hati kita tunduk hanya kepada Allah, khusyuk kepadanya, ya, dan bersungkur sujud di hadapannya. Wa asma'ul ilmi wal khibrati wal ihatati wal muraqabah wal musyahada. Nama-nama Allah Ta'ala yang menunjukkan keluasan ilmu seperti Al-Alim, Al-Khabir, Al-Muhit yang melingkup segala sesuatu, Ar-Raqib yang dekat dengan segala sesuatu, wal Wasyahid, ya, yang menyaksikan segala sesuatu. Kalau kita tahu bahwa Allah punya nama-nama seperti ini, tamla'ul qalba muraqabatan lillahi fil harakati was sakanat wa harasatan lil khawatiri fil anil afkarir radiyati wal iradatil fasidah. Kalau kita tahu Allah Ta'ala punya nama-nama seperti ini yang mengandung makna keluasan ilmu, kesempurnaan pengetahuan, ya, tidak ada yang tidak diketahui, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Ta'ala, maka akan menjadikan hati ini muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah dalam setiap gerakan atau ketika setiap diam yang kita lakukan. Juga akan mengisi hati kita dengan harasa, penjagaan atau hirasa, penjagaan, yakni hati kita akan senantiasa waspada, akan senantiasa terjaga sehingga tidak muncul khawatir, pikiran-pikiran, lintasan-lintasan yang muncul di benak terkait berupa pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran buruk, dan keinginan-keinginan yang rusak. Wa asma'ul ghina wal lutfi tamla'ul qalba iftiqaran wa ittiraran wal tifatan ilaihi kulla waqtin fi kulli hal. Nama-nama Allah yang menunjukkan kekayaan, kelembutan seperti Al-Ghani, Al-Latif, itu akan mengisi hati dengan iftikhar, merasa butuh kepada Allah, wa ittiraran ilaihi, selalu meminta kepada Allah Ta'ala, ya, tidak punya pilihan lain kecuali minta hanya kepada Allah, waltifatan ilaihi kulla waqt, dan akan senantiasa berharap kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala waktu dan keadaan, fi kulli hal. Ya, ini cara ibadah, cara menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan namanya, cara yang kedua. Seperti yang kita katakan sebelumnya, kalau kita tahu Allah punya nama As-Sami yang mengandung makna Allah mendengar semuanya, ya, cara beribadah kepada Allah dengan nama As-Sami adalah tidak sembarangan berbicara. Cara beribadah kepada Allah dengan nama Al-Basir yang Maha Melihat, ya, tidak sembarangan melakukan perbuatan yang terlarang. Ya. Cara beribadah kepada Allah dengan nama-nama yang baik tadi yang menunjukkan kedermawanan seperti Al-Jawad, Al-Barrur Rahim, Al-Wahhab, Al-Mu'ti, dan seterusnya. Ya, cara beribadah kepadanya adalah dengan menggunakan nama ini adalah meminta kepada Allah apa saja yang kita maui. Minta kepada Allah Ta'ala apa saja yang dikehendaki. 6. Dan seterusnya. Cara beribadah kepada Allah dengan namanya Al-Mumit yang Maha Mematikan. Ya sudah, dengan memperbaiki diri, ya, sebelum kematian, ya, meyakini bahwa semua yang mati itu Allah
Allah yang mewafatkan bagian dari takdir Allah Ta'ala dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah, fahadhil ma'ariful lati tahsulu lil qulubi bisababi ma'rifatil abdi bi asma'ihi wa sifatihi wa ta'abbudihi bihi biha lillahi la yuhassilul abdu fid dunya ajal wala afdal wala akmala minhu. Naam. Wala afdala minhu wala akmala minha wa hiya afdalul ataya minallahi li abdih. Wa hiya ruhut tauhidi wa ruhuhu. Kata beliau rahimahullah, maka semua pengetahuan tentang nama-nama Allah, makna-maknanya yang ya dihasilkan atau yang terdapat dalam hati, ya dikarena apa, yang merupakan buah dari pemahaman terhadap nama Allah, ya apa sifat yang terkandung di dalamnya sehingga melahirkan semua pengetahuan ini dalam hati, ini semuanya apa, bisa babi, disebabkan karena pengetahuan hamba terhadap nama-nama dan sifatnya. Nah, wa ta'abbuduhu biha, ta'abbud ya, ta'abbada ya. Ta'abbaduhu wa ta'abbuduhu biha lillahi la yuhassilul abda fid dunya ajal. Ya, wala afdala wala akmala minha. Kata beliau rahimahullah, dan beribadah kepada Allah dengan menggunakan makna-makna dari nama Allah tersebut, ya, itu tidak ada batasnya. La yuhassilul abda fid dunya ajal. Ya, tidak ada batasnya, tidak ada akhirnya. 6. yakni seorang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sesuai dengan makna dari nama tersebut. Makanya dua orang yang berbeda dalam memahami keluasan makna nama Allah, suatu nama Allah, tentu saja keluasan cakupannya, batasan ibadahnya juga akan berbeda. Tapi yang jelas, fi nafsihi tidak ada batasannya. Karena nama Allah Ta'ala husna, maha luas, ya, maha baik, maha sempurna, yang tidak ada batasannya. Nah, maka wa ta'abbuduhu biha lillahi la yuhassilul abda fid dunya ajal. Ya, atau la yuhassilul abdu ya. Nah, fid dunya ajal. La bas. Wala afdala wala akmala minha, dan tidak ada yang lebih utama dan lebih sempurna dibandingkan menyembah kepada Allah dengan nama-namanya. Wa hiya afdalul ataya minallahi li abdih, dan inilah anugerah terutama, anugerah yang paling utama yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Itulah ruh tauhid dan ruh dia sendiri, si hamba itu sendiri, yaitu beribadah kepada Allah dengan nama-namanya, dengan konsekuensi. Dan ini sehubungan dengan pembahasan asma wa sifat Allah, yaitu terkait dengan nama-nama Allah yang mengandung makna mutaaddi. Ya, sudah dibahas di apa kitab-kitab sebelumnya, bahwa nama-nama Allah Ta'ala yang mengandung makna mutaaddi tidak cukup hanya sekedar menetapkan nama itu untuk Allah, menetapkan sifat yang terkandung di dalamnya untuk Allah, tapi juga harus meyakini apa iqtila, ya, konsekuensi ataupun eh, keharusan dari makna mutaaddi tersebut. Lihat, ketika dikatakan Allah Ta'ala Ar-Rahim, maka cara memahami nama Ar-Rahim ini, selain menetapkan Ar-Rahim sebagai nama Allah, menetapkan sifat rahmat bagi Allah, juga konsekuensinya adalah kalau begitu saya minta rahmat kepada Allah, saya minta ampunan kepada Allah, saya minta semua yang saya mau kepada Allah. Itu konsekuensi. Nah, itu apa iktidaknya. Dari sudut pandang kita sebagai makhluk, kalau kita menetapkan dan mengimani nama ini,
nama tertentu, maka perbuatan kita, ucapan kita harus menjadi konsekuensi dari pengetahuan kita terhadap nama Allah. Kalau kita tahu Allah Ta'ala punya nama Al-Qawi, maka kita menetapkan nama Allah Al-Qawi, menetapkan sifat kekuatan bagi Allah, dan konsekuensinya, kalau begitu kita percaya yakin Allah Ta'ala mampu melakukan, mewujudkan ancamannya. Ya, tidak ada yang tidak mampu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu, baik janji-janjinya maupun ancaman-ancamannya, karena Allah Maha Kuat dan seterusnya. Iya. Wa man infataha lahu hadzal babu infataha lahu wa man infataha lahu hadzal babu infataha lahu babut tauhidil khalis wal imanul kamil alladzi la yuhassilu illa lil kummali minal muwahhidin. Siapa yang pintu ini sudah terbuka baginya, ini bagaimana caranya beribadah kepada Allah dengan nama-namanya, dengan dua bentuk tadi, cara yang pertama dan cara yang kedua yang lebih afdol, maka siapa yang terbuka pintu ini bagi dirinya, maka akan terbukalah baginya pintu tauhid yang sempurna. Ya, pintu tauhid yang khalis, yang paling ikhlas, pintu keimanan yang paling sempurna, yang mana ini tidak akan didapatkan, tidak akan dimiliki kecuali oleh al-kummal minal muwahhidin, orang-orang yang sempurna tauhidnya dari kalangan muwahhidin. Baik, Allahu taala alam bisawab. Tuh ikhwan, bukunya jangan ditaruh di lantai ya, sampai di belakang itu, di Klaten. Tidur, nggak tidur ya? Jangan tidur. Jangan taruh di lantai bukunya. Angkat. Hormati bukunya. Baik. Qala rahimahullah wa isbatul asma'i was sifat wal aslu li hadzal matlabil a'la. Dan menetapkan nama-nama dan sifat Allah, inilah pondasi ya dari matlabil a'la, tujuan tertinggi yang ingin diraih oleh siapapun. Ya, apa yang ingin diraih, apa keinginan tertinggi yang ingin diraih oleh seorang, tentu saja adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ridho Allah merupakan akan berbuah sorga, akan melihat wajah Allah Ta'ala. Ini semuanya al-matlabul a'la, tujuan tertinggi yang ingin diraih oleh seorang muslim, ya, dan cara untuk meraih, ya, meraih keinginan tertinggi tersebut hanya dengan menetapkan nama-nama dan sifat Allah, dan bukan hanya menetapkan, tapi mengimaninya dengan cara yang benar. Ya, mengimaninya dengan cara yang benar, menetapkannya, mengetahui maknanya, menetapkan sifat-sifatnya, konsekuensinya, ya. Nah, dengan kawaid yang dipaparkan oleh para ulama dalam buku-buku khusus yang berbicara mengenai kawaid dalam asma wa sifat. Summa qala rahimahullah wa ammal ilhadu fi asma'illahi wa sifatihi fa innahu yunafi hadzal maqsadal azima a'zama munafa. Adapun penyimpangan dalam nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, yakni penyimpangan dalam mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka penyimpangan tersebut menafikan tujuan terbesar ini. Ya, aqdamal munafas, sangat bertentangan, ya, sangat menafikan tujuan terbesar tersebut. Yani siapa yang ilhad pada nama-nama Allah Ta'ala dan sifatnya, maka dia tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait langsung dengan zatnya Allah Ta'ala. Maka kalau sudah bermasalah pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka tentu juga bermasalah pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sebagaimana kata para ulama, al-kalam, ya, apa fil asma kal kalam fil sifat. Ya, berbicara tentang nama-nama Allah sama seperti tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, maka pembicaraan terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala ini juga merupakan konsekuensi ataupun sama sehukumnya dengan membicarakan Allah Ta'ala secara langsung, yakni zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang melakukan ilhad pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka dia akan kehilangan tujuan terpenting dari apa apa keinginan ya, tujuan tertinggi yang didapatkan atau yang diharapkan oleh setiap muslim. Kemudian beliau menyebutkan 3 bentuk ilhad, dan ini sudah kita sebutkan sebelumnya ya, bentuk ilhad dari yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wal ilhadu anwa. Ilhad dalam nama-nama dan sifat Allah ada 3 bentuk beliau sebutkan di sini. Yang pertama, imma an fil mulhidu ma'aniha. Ya. Imma al-mulhid ini menafikan makna-maknanya. Ini yang pertama juga sama ya, kita sebutkan. Sebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ilhad yang pertama, yaitu si mulhid ini menafikan makna-makna dari sifat Allah. Kama taf'aluhul jahmiyatu wa man tabi'ahum. Sebagaimana dilakukan oleh Jahmiyah dan pengikut mereka. Yani ketika dikatakan menafikan makna, maka yang paling pertama masuk adalah orang-orang Jahmiyah karena mereka lebih parah dibandingkan mengingkari makna. Mereka juga mengingkari, menafikan lafaz dari nama Allah Ta'ala. Ya, mengingkari lafaz dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak hanya mengingkari makna, tapi juga mengingkari lafaz-lafaz dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh mutakallimin dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kullabiyah. Nah, ini mereka semua memiliki prinsip yang sama. Prinsip mendasarnya yaitu bahwasanya isbatus sifat yastalzim ta'addudul qudama, yastalzimu ta'addudul qudama, ya, atau isbatus sifat yastalzimu apa? Hululul hawadis, bahwa Allah Ta'ala berarti kerasukan atau tersentuh dengan sesuatu yang sifatnya hadis. Ya, ini walaupun takbirnya ataupun penjabarnya di kalangan Mu'tazilah lebih mending di kalangan daripada Jahmiyah, dan sebagaimana penjabarannya di Asy'ariyah lebih mending dibandingkan Mu'tazilah, ya, tapi semua merujuk kepada kaidah yang sama. Ya, bahwa akal punya peran besar dalam masalah nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari situ, dari awal itu sudah bermasalah. Taib. Kemudian ilhad yang kedua kata beliau, wa imma bitashbihiha bisifatil makhluqin kama yaf'aluhul musyabbihatu minar rafidhati wa ghairihim. Yang kedua, bentuk ilhad adalah menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk sebagaimana yang dilakukan oleh musyabbihah dari kalangan Syiah Rafidhah dan selain mereka. Ya, dari kalangan apa namanya? Sufi ya ekstrim yang sampai dalam jenjang wahdatul wujud. Ya, mengatakan bahwa tangan Allah sama seperti tangan makhluk. Ya. Dan tasbih di sini berlaku dua arah, dan dua-duanya haram, merupakan kesyirikan dan kekafiran. Arah yang pertama, mentashbih sifat Allah dengan sifat makhluk, mengatakan bahwa sifat Allah sama seperti sifat manusia. Dan yang kedua, mentashbih sifat makhluk dengan sifat Allah, mengatakan si fulan wali ini punya sifat seperti sifatnya Allah. Si fulan Nabi Muhammad SAW punya sifat, sebagian sifat-sifat Allah, tahu perkara gaib misalnya. Dan ini dua arah, dua-duanya haram. Ini tashbih berlaku dua arah dan dua-duanya haram, bahkan merupakan kesyirikan dan kekafiran. Yang pertama, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang kedua, menyamakan sifat makhluk seperti sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana mereka orang-orang Nasrani menyamakan, mensifati Isa alaihi salam dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Yang ketiga, yang terakhir, wa imma bitasmiyatil makhluqina biha kama yaf'aluhul musyrikun. Ilhad bentuk yang ketiga pada nama-nama Allah dan sifatnya, yaitu menamai makhluk dengan nama-nama Allah. Menamai makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja masalah menamai makhluk dengan nama-nama Allah ini tidak sepenuhnya ilhad. Tidak semua bentuknya ilhad. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan bahwa ada sebagian nama Allah yang Allah takrir, Allah setujui dipakai oleh makhluknya. Seperti Ar-Raufur Rahim, kemudian Al-Aziz, ya, kemudian apa?
Al-Malik, ya, Al-Malik, ya. Ini nama-nama yang Al-Khaliq, nama-nama yang dipakai oleh makhluk dan disebutkan Allah Ta'ala menyebutkannya dan tidak mengingkarinya. Nah, tidak mengingkarinya. Maka yang dimaksud dengan ilhad di sini menamai makhluk dengan nama-nama Allah, yakni pada hal-hal yang tidak diizinkan. Misalnya menamai makhluk dengan, ini satu ya, lihat bentuk-bentuknya pelanggarannya. Yang pertama, menamai makhluk dengan nama-nama yang hanya boleh untuk Allah. Seperti nama Allah, nama Ar-Rahman, nama misalnya yang menunjukkan kebesaran ya yang paling gitu ya. Nah, seperti misalnya Malik Yaumiddin. Ini nama-nama yang Rabbul Alamin. Ini nama-nama yang hanya boleh Allah bernama dengannya. Hanya Allah yang boleh bernama dengannya. Maka menamai makhluk dengan nama-nama ini ilhad. Satu. Yang kedua, termasuk dalam kategori ilhad adalah menamai makhluk dengan nama-nama Allah walaupun bukan nama yang khusus milik Allah, tapi ma'amulahabati makna sifah. Ya, menamai makhluk dengan nama-nama Allah disertai dengan keyakinan bahwa makhluk itu juga punya sebagian dari sifat Allah Ta'ala. Makna dari sifat Allah Ta'ala. Ya, seperti misalnya kemarin di masalah Al-Hakam. Kemudian diganti jadi Syuraih. Ya, kenapa terlarang? Ya, padahal Allah Ta'ala menyebutkan tentang makhluknya faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, karena hakam di situ Abul Hakam ketika disebutkan bahwa kaumku kalau ada masalah berhukum kepadaku, di situ mulahadatu makna sifah, ada kandungan dia dinamai Abu Syuraih, dikunyai Abu Syuraih karena dia memiliki sifat ini gitu ya, sifat pemberi keputusan, dan itu tidak selayaknya uh, apa namanya di diyakini pada makhluk. Adapun sekedar misalnya kayak hakam dalam Al-Quran, pihak laki-laki mengutus hakam, perempuan juga hakam, yakni sebagai wakil dia untuk bermusyawarah, ya yang nanti mereka bisa mengambil kesimpulan bersama, itu tidak menunjukkan hakam beda dengan hakam yang tersebut dalam Abul Hakam itu. Jelas ya? Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini yang bentuk-bentuk terlarang. Nah, salah satu bentuk ilhad yang terlarang disebutkan di sini. Ilhad dalam Ilhad dalam asma, ya ini kama yaf'alul musyrikun, ya dengan menamai haitsu sammau allata minal ilah wal uzza minal aziz wa manata minal mannan. Di mana mereka menamai sembahan mereka Lata yang berupa pohon itu diambil dari nama al-ilah, yakni Allah. Afwan, bukan Lata. Lata ini pohon, batu ya, batu besar. Nah, wal Uzza ini nama pohon diambil dari Al Aziz, yani bentuk muannasnya. Bentuk muannasnya Al Aziz Uzza. Wa Manat dari nama Allah Al Mannan. Nah, ini jelas ilhadun azim, pelanggaran yang besar dalam menamai makhluk dengan nama-nama Allah, dan ini masuk dalam kategori kesyirikan ketika menamai berhala mereka dengan nama Allah. Fashtaqu laha min asma'illahil husna. Maka mereka memperuntukkan untuk berhala mereka nama-nama yang diambil dari nama-nama Allah yang husna. Fashabbahuha billahi summa ja'alu laha min huquqil ibadah ma huwa min huquqillahil khassah. Maka mereka menyerupakan ya sembahan-sembahan itu dengan Allah, ya. Jadi pertama-tama diserupakan sembahannya dengan Allah, diserupakan dalam hal apa? Dalam hal nama dulu. Dalam hal nama. Setelah itu summa ja'alu laha min huquqil ibadah. Setelah itu diperuntukkan kepada berhala itu ya hak-hak ibadah yang mana itu merupakan hak khusus milik Allah Ta'ala. Baik, ini beliau menyebutkan 3 bentuk ilhad pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Summa qala rahimahullah menutup, fa haqiqatul ilhadi fi asma'illah wal mailu biha am maqsudiha lafdhan aw ma'nan tasrihan aw ta'wilan aw tahrifa.
Maka hakikat ilhad dalam nama-nama Allah Ta'ala adalah berpaling, menyimpang dari tujuan asal nama tersebut. Apa maksud tujuan dari nama itu Allah Ta'ala kabarkan kepada kita? Ya, kita penuhi tujuan tersebut, itulah yang hak, itulah yang benar. Berpaling dari tujuan tersebut, itulah ilhad. Apakah berpalingnya dari sisi lafaz, misalnya menolak nama Allah, Allah menurunkan Al-Quran menyebut nama-nama di dalamnya untuk kita tetapkan. Itu maksudnya, tujuannya. Kalau kita menolak lafaz dari nama-nama Allah itu ilhad karena berpaling dari tujuannya. Ya, Allah Ta'ala mengabarkan tentang nama-namanya supaya kita tahu ini nama-nama Allah Ta'ala. Menggunakan nama-nama itu untuk berhala, itu ilhad dalam hal lafaz. Ya kan, dalam hal lafaz. Au ma'nan, atau berpaling darinya dari apa an maksudiha secara makna. Misalnya apa? Ya, misalnya di masalah Abul Hakam sebelumnya, ya kan? Ya, menetapkan nama Allah Taala kemudian menamai ya selain Allah dengannya, tapi kemudian ya mulahadhah makna pada nama tersebut. Diyakini juga makna itu ada pada makhluk. Nah, kemudian apa? eh tasrihan baik secara musarrahan terang-terangan seperti yang dilakukan oleh kaum musyabbiha mengatakan nama Allah sama seperti nama makhluk, sifat Allah sama seperti sifat makhluk, terang-terangan mereka katakan seperti itu, ya, atau seperti Jahmiyah yang terang-terangan menolak, au ta'wilan, atau apa namanya pelanggarannya ilhadnya dalam bentuk ta'wil. Ilhadnya imma tasrihan terang-terangan wa imma ta'wil au tahrif. Ya, ta'wil tahrif ya kurang lebih sama lah. Ya, di sini beliau sebutkan dua-duanya. Ta'wil dan tahrif. Yani ta'wil tanpa dalil dan tahrif. Memalingkan atau menolak nama itu memiliki makna. Ini juga pengingkaran dalam hal makna seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama Allah tapi tidak menetapkan sifat. Nama Allah itu sekedar alam, nama panggilan saja yang tidak menunjukkan sifat Allah Ta'ala katanya. Nah, ta'wil, tahrif seperti yang dilakukan oleh mutakallimun yang mentakwil makna dari nama-nama Allah kepada makna-makna yang bukan makna zahirnya. Kata beliau rahimahullah wa kullu dzalika munafil tauhid wal iman. Semua hal ini menafikan tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini jelas pembahasan ya pada apa kalam al-musannif rahimahullah pada bab yang ke-51 terkait dengan ilhad pada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian pada bab yang ke-52, qala rahimahullah babu la yuqalu qala al-matinu rahimahullahu taala babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh dikatakan assalamu ala Allah. Ya, tidak boleh seorang mengatakan semoga keselamatan ya kepada Allah. Semoga Allah selamat. Ini tentu saja ucapan yang keliru dan ini juga termasuk dari pelanggaran-pelanggaran dalam apa termasuk kesalahan ya, kesalahan dan pelanggaran dalam lafaz ya, dalam hal lafaz ucapan. Nah, dan ini juga masih terkait dengan kekeliruan dalam asma wa sifat karena assalam adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah nanti kita jelaskan bab ini ya pada pertemuan berikutnya. Hatta wa qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.